Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan penyusunan pelaksanaan kegiatan kelima, ya, pembelajaran profil Pancasila. Nah, anak-anak kami, pada kali ini kita akan membahas tentang materi dengan tema gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan elemen tema yang ada pada pembelajaran profil Pancasila. Kemudian yang kedua, topik yang akan kita laksanakan pada proyek kali ini adalah meningkatkan kesadaran pelajar Kristen dalam pelestarian lingkungan. Proyek profil ini menuntut kita untuk melakukan kegiatan secara bergotong royong dalam menjaga lingkungan kita. Nah, anak-anak kami, yang pertama, dimensi yang akan kita ajarkan pada kegiatan ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya akhlak kepada alam, subelemen memahami keterhubungan antara ekosistem dan manusia, ya, ekosistem bumi dan manusia. Selanjutnya, akhir pasti yang diharapkan adalah peserta didik memahami konsep harmoni, ya, atau keselarasan dan mengidentifikasi adanya saling ketergantungan antara berbagai ciptaan Tuhan. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi bergotong royong. Tentu elemennya adalah elemen kepedulian dan subelemen adalah tanggap terhadap lingkungan sosial. Dan akhir fase ini kita akan melakukan kegiatan yang mengharapkan peserta didik tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan peran sosialnya dan menjaga keselarasan dalam berelasi dengan orang lain. Anak-anak kami, pada kegiatan aktivitas yang akan kita laksanakan, yang pertama, tentu guru akan memperkenalkan kepada peserta didik terkait dengan tema yang akan dilaksanakan, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana kita mengupayakan kehidupan ini berkelanjutan dan menjaga keutuhan alam ini agar terus dapat menjadi tempat tinggal kita yang nyaman. Bahkan pada akhirnya nanti kita bisa mewariskan alam ini kepada generasi kita berikutnya. Kemudian secara kontekstualisasi, anak kami, kontekstualisasi, ya, tentu kita akan mengidentifikasi berbagai permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan masalah yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Kemudian aksinya, anak kami, merancang kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kita ini. Khusus untuk kegiatan kita ini akan kita laksanakan satu bentuk menjaga kebersihan lingkungan kita dan bisa kita laksanakan dengan aksi penanaman pohon atau reboisasi. Kenapa harus reboisasi, anak-anak kami? Karena ternyata kita harus menjaga kelestarian alam semesta ini. Alam yang sudah dirusak oleh ulah manusia, bahkan hutan yang sudah habis dibabat, ya, ini harus kita perbaharui kembali, kita lestarikan kembali. Nah, aksi yang akan kita laksanakan, anak-anak kami, yang pertama, saya atau guru akan meminta peserta didik untuk menggambarkan persoalan lingkungan yang sering sekali terjadi dalam kehidupanmu. Jadi kamu harus melakukan pengamatan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang ada di tempat tinggalmu, dan ini akan menjadi bahan referensi kita untuk melakukan kegiatan kelima ini. Kemudian yang kedua, guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan lingkungan yang marak terjadi dalam kehidupan manusia. Apa itu yang marak terjadi, anak kami? Ya, mungkin masalah-masalah pemanasan global, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian presentasikan. Nah, pada kegiatan yang ketiga, guru dan peserta didik akan merancang bersama kegiatan reboisasi atau penanaman kembali sebagai upaya melestarikan alam dan menentukan lokasi pelaksanaan. Nah, kita akan melaksanakan reboisasi atau penanaman pohon ini, anak-anak kami, di sekolah kita tentu pada waktu tanggal 1 September sampai 30 September tahun 2024. Kemudian lokasinya tentu di lingkungan sekolah kita yang kita harapkan bisa memungkinkan kita melaksanakan reboisasi nanti. Kemudian yang keempat, kegiatannya, aksinya adalah guru atau peserta didik secara bersama-sama akan menghubungi dinas kehutanan atau dinas pertanian untuk bekerja sama dalam menyediakan atau memperoleh anakan pohon yang nantinya akan kita tanam di lingkungan kita. Kemudian selanjutnya, tahap berikutnya, anak kami, mengambil anakan pohon yang ada dari dinas kehutanan. Tentu kita harus jemput ke sana supaya bisa kita gunakan di sekolah kita. Tahap berikutnya, guru dan peserta didik membawa bibit atau menanam bibit di tempat yang telah kita sediakan nanti.
ya. Baru pada tahap berikutnya guru dan peserta didik merawat anakan. Ya tentu pohon ini tidak hanya sekedar kita tanam, ya, tetapi harus kita rawat dan kita harus memastikannya nanti tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah kita. Kemudian perawatan ini akan kita laksanakan dengan cara membagi seluruh peserta berjumlah 25 orang, ya, 25 dibagi dalam 6 kelompok lah. Berarti satu kelompok ada 4 orang dan ada satu kelompok yang 5 orang. Kemudian anak-anak kami masing-masing kelompok yang telah kita bagi ini akan bergantian merawat tanaman sekali dalam 2 hari, ya, menyiram sekali dalam 2 hari supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian guru atau saya akan menyusun jadwal kelompok secara bergantian selama 1 bulan, ya, yaitu pada bulan September ini pada pelaksanaan proyek B5 kita. Kemudian guru bersama-sama dengan peserta didik menentukan waktu pemupukan dan melakukan perawatan terhadap tanaman yang telah kita tanam tadi. Ya, kemudian anak kami perawatan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu selama pada bulan September. Ini yang akan kita laksanakan pada proyek B5 kita terkait dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan terkait dengan aksi yang dapat kita laksanakan dalam kegiatan B5 ini. Terima kasih.